Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai genetik algoritma. Dalam genetik algoritma ini kita akan bahas beberapa hal, yaitu yang pertama kita akan mengenal dulu tentang DNA genetik algoritma, karena sistem kerjanya memang seperti DNA. Jadi kita harus tahu dulu lebih dalam apa itu DNA, sehingga kita ada gambaran secara tidak langsungnya. Lalu kita akan belajar mengenai algoritma genetika itu sendiri. Lalu siklus dari genetik algoritma. Di siklus itu perputaran algoritmanya atau cara kerjanya. Kemudian ada istilah-istilah dalam algoritma, nanti kita akan pelajari juga. Lalu kita akan mengenal adanya individu, adanya nilai fitness, adanya teknik pengkodean. Lalu kita akan belajar bagaimana mengenal populasi awal. Lalu bagaimana genetik algoritma ini melakukan seleksi. Lalu kita akan mengenal salah satu seleksi, yaitu mesin roulette atau roulette mesin, atau kalau ini kan permainan orang Rusia kalau tidak salah. Jadi semacam roda yang diputar, di mana di situ ada beberapa pilihan. Nanti penunjuknya ditunjukkan di atas. Ketika roda berputar, ketika roda berhenti berputar, penunjukan akan menunjuk salah satu pilihan, dan itu akan yang dipilih. Itulah cara kerja dari mesin roulette. Lalu kita akan belajar mengenai crossover, bagaimana mengkawin silangkan dari DNA tadi. Lalu kita mengenal adanya mutasi gen. Nah, ini adalah beberapa hal yang akan kita pelajari dalam genetik algoritma atau algoritma genetika. Kita masuk yang pertama, yaitu DNA. Apa itu DNA? Kalau dilihat dari gambarnya, nah ini DNA itu semacam apa ya? Bisa dibilang kayak semacam sel ya, mungkin ya, sel dalam tubuh kita, di mana sel dalam tubuh itu nanti ada terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada yang namanya sentrom, ada yang namanya kaki-kaki DNA-nya, ada yang namanya lagi apa ini namanya, gen. Kalau gen itu kumpulan dari DNA ya. Ini kan DNA itu bagian terkecil dari gen. Sedangkan gen sendiri di sini dikatakan kumpulan rantai DNA yang membentuk suatu kombinasi tertentu. Sehingga kalau pernah dengar adanya rekayasa genetika, salah satunya adalah buah semangka yang direkayasa genetika sehingga bijinya hilang, jadi semangka tanpa biji. Itu adalah salah satu contoh dari efek dari DNA. Atau mungkin juga ketika orang sedang ada apa ya, ada yang error di DNA-nya, maka orang itu akan menjadi tidak sempurna ya. Macam mungkin katakanlah bukan orang aja, makhluk hidup, misalnya ada sapi yang berkaki 3 atau mungkin berkepala 2 dan lain sebagainya. Itu ada kesalahan di DNA-nya. Di DNA ini ya yang terdapat informasi tentang susunan anggota tubuh kita. Misalnya jumlah tangannya 2, terus kepalanya 1, kakinya 2, dan lain sebagainya. Jadi kalau nilai DNA ini informasinya dirubah, otomatis juga fisik dari yang menyusun DNA itu akan berubah juga. Itu sekilas tentang DNA. Lalu, bagaimana dengan algoritma genetika?
Untuk algoritma genetika, itu bisa dilihat di sini, yaitu memanfaatkan proses seleksi alamiah. Ini algoritma genetika itu memang dibuat supaya suatu proses pemecahan masalah itu sesuai dengan proses alamiah atau seleksi alam. Yang kedua di sini menyatakan individu mengalami perubahan gen untuk menyesuaikan dengan lingkungan hidupnya. Menyesuaikan lingkungan hidup. Jadi misalnya di sini ada dapat yang pertama, manfaatkan proses seleksi alamiah. Misalnya ada permasalahan A plus B sama dengan misalnya berapa? 5 misalnya. Di sini kalau secara alamiah insting kita akan menyebut A-nya kita bisa isi misalnya 0. Kalau 0, B-nya berarti kita isi dengan 5. Saya sama dengan 5. Atau bisa lagi A-nya kita isi dengan 1. B-nya kita isi dengan 4. Kenapa kita bisa mendapatkan nilai A1, B4, atau mungkin A0, B5? Yaitu dengan memandang permasalahan yang ada. Tidak langsung mungkin otak kita akan bekerja bahwa untuk solusi yang lebih mudah itu kita dengan mencoba angka satu per satu. Dan mungkin dari persoalan ini banyak angka yang dilibatkan. Tapi ketika persoalannya berubah, misalnya ada A plus 2B plus C sama dengan misalnya apa? Misalnya 4. Nah, ini. Tentunya kita akan mencoba misalnya A-nya ini 1, kalau B-nya ini 1 berarti 2 kali 1, C-nya ini 1. Berarti kalau dari ini kan didapatkan nilai berapa? 1 tambah 2 tambah 1. Berarti hasilnya 4 ya. Kebetulan pas. Ada mungkin mencoba yang 1, 2, 3. Misalnya. 1 ditambah B-nya itu 2, berarti 2 kali 2 ditambah C-nya itu 3 misalnya. Hasilnya berapa? 1 ditambah 4 ditambah 3. Berarti hasilnya adalah 8. Ini kan tidak cocok. Terus kita coba lagi. Misalnya 2 ditambah B-nya yang 1. 2 kali 1 ditambah C-nya misalnya 3. Ini hasilnya adalah 2 tambah 2, 4 tambah 3, 7. Gak cocok. Nanti kita akan mencoba terus semisal jawaban ini belum ditemukan. Nah, persoalan ini mungkin bisa terpecahkan dengan ini kebetulan langsung selesai. Tapi bagaimana dengan misalnya persoalan lebih rumit? Misalnya ada A kuadrat tambah 2B tambah 4C sama dengan misalnya minus 8. Nah, ini kan kita akan lebih susah lagi. Ya memang bisa kalau kita coba satu per satu, tapi itu kan butuh waktu lama. Nah, cara mencoba satu per satu itulah proses seleksi alami di sini terjadi. Mungkin bisa juga dengan cara brute force. Kalau ada pernah dengar istilah brute force, bisa coba kan ini misalnya kombinasi 1, 1, 1, 1, 2, 3, 1, 3, 2, dan seterusnya. Coba terus sampai hasilnya minus 8. Itu bisa. Cuma effortnya akan lebih tinggi. Maka di sini, peranan individu mengalami perubahan gen untuk menyesuaikan dengan lingkungan hidupnya. Nah, jadi, dari lingkungan yang simpel ini, ke lingkungan yang lebih rumit di sini, gen-gen tadi akan bermutasi di sini. Bermutasinya nanti, individu yang kuat yang akan bertahan. Misalnya, A-nya itu 1. 1 ternyata nilainya nanti dia bagus. Maka nih A-nya akan bersih 1 terus. Yang berubah hanya B dan C.
Jadi inilah prinsip kerja dari algoritma genetika. Nanti kita akan coba di codingnya untuk seri 2-nya ya. Berikutnya, siklus dari genetik algoritma. Siklusnya seperti apa sih? Atau bagaimana sih cara kerja genetik algoritma? Genetik algoritma itu dimulai dari populasi awal. Apa itu populasi awal? Populasi awal di sini itu adalah nilai awal yang diperlukan. Jadi kita punya misalnya tadi apa? A kuadrat plus misalnya 2B plus 4C sama dengan minus 7. Nah, populasi awal yang dibangkitkan, karena kita butuh 3 variabel A, B, C, maka kita bisa menggenerate 3 random angka. Nah, ini dijadikan sebagai populasi awal di sini. Nanti untuk detailnya kita akan bahas di slide selanjutnya. Lalu setelah populasi awal, lakukan evaluasi fitness. Fitness ini adalah semacam pembobotan di tiap angkanya. Dari evaluasi fitness ini, cari ini yang terkuat. Lalu ada seleksi individu. Seleksi individu ini seperti tadi ada mesin roulette. Jadi beberapa angka dipadukan. Jadi 3 random ini tidak hanya 3 angka saja, tetapi ada beberapa kandidat di sini. Kandidatnya misalnya kumpulan dari serangkaian 3 angka. Misalnya kumpulan dari 1, 2, dan 4. Ini mewakili A, B, dan C ya. Lalu lagi ada misalnya 2, 1, dan 3. Ini kan random semua. Misalnya lagi 3, 1, dan 5. Ada lagi berapa? 4, 6, dan 1 misalnya. Ini kan ada kumpulan angka ke-1, kumpulan angka ke-2, kumpulan angka ke-3, kumpulan angka ke-4. Dari ini nanti diseleksi, di roulette, diputar. Angka mana yang muncul? Misalnya kombinasinya angkanya adalah 2, 4, dan 2 lagi, dan diputar 3 kali. Maka itu akan dijadikan sebagai individu yang terpilih. Kemudian dari individu itu direproduksi atau dikawin silangkan dan dimutasi sehingga menghasilkan kombinasi populasi baru di sini. Dari populasi baru itu akan muncul serangkaian angka di mana angka nanti kalau dicobakan di solusi ini jika terselesaikan maka selesai. Tapi jika belum selesai maka otomatis dia akan mulai dari evaluasi fitness. Jadi populasi awal ini hanya sekali saja untuk genetik algoritma. Ketika tadi nilai akhirnya belum ketemu, dia akan diberikan nilai evaluasi fitness, lalu masuk lagi ke seleksi individu dan berputar terus-menerus di sini. Ini ada loopingnya ada di sini pusatnya. Sampailah tertemukan pada solusi untuk memecahkan masalah. Ini siklus dari genetik algoritma. Kemudian berikutnya adalah istilah-istilah dalam genetik algoritma. Nah, ini ada beberapa istilah nih yang harus kita ketahui dulu sebelum kita memakai algoritma ini. Yaitu ada istilah yang namanya alele. Alele. Apa itu alele? Alele itu adalah nilai ya, nilai dari suatu gen. Misalnya di sini nilainya 1. Kemudian gen itu adalah istilahnya
tempatnya, tempat nilai itu, sangkarnya lah, sangkarnya. Dengan kromosom itu adalah kumpulan dari gen atau kumpulan dari sarang tadi. Dengan individu itu adalah kumpulan dari beberapa kromosom yang jadi satu, itu disebut individu. Sedangkan kumpulan dari individu ini nanti disebut sebagai populasi. Tadi saya sebut sebagai populasi awal ya. Disebut sebagai populasi. Ini istilah-istilahnya. Secara umumnya, genetik algoritma, istilah yang harus dikenal tuh ini. Berikutnya, kita masuk ke individu dulu. Apa itu individu? Individu itu bisa diartikan misalnya tadi angkanya ya, angkanya. Jadi misal kalau ada ini grafik yang menentukan beberapa angka. Jadi individu itu adalah angka-angka dalam grafik tersebut. Atau poin dot-dotnya ini ya, poin-poinnya inilah individunya. Nilai-nilai yang tercantum inilah individu dari grafik tersebut. Lalu, apa itu nilai fitness? Nilai fitness, bisa dilihat di sini adalah nilai yang menyatakan baik tidaknya suatu solusi individu. Nilai fitness ini yang dijadikan acuan dalam mencapai nilai optimal dalam algoritma genetika. Algoritma genetika bertujuan mencari individu dengan fitness yang paling tinggi. Misalnya kasusnya TSP, Travel Salesman Problem. Karena TSP bertujuan meminimalkan jarak, maka nilai fitness-nya adalah inversi kebalikannya dari total jarak dari jalur yang didapatkan. Cara melakukan inversi bisa menggunakan rumus 1/X. Jadi biar hasilnya lebih kecil. Atau mungkin nilai, kita pakai nilai 100.000 min X. Di mana X adalah total jarak dari jalur yang didapatkan. Ini fitness itu adalah nilai inversinya. Nilai kebalikannya. Kalau kita mau mencapai nilai optimum berarti nilai terkecil yang kita harus cari itu nilai fitness. Lalu kita akan perkenalan dengan yang namanya teknik pengkodean. Di mana teknik pengkodean itu ada beberapa teknik, ada sekitar 6. Yaitu yang pertama adalah teknik string bit. String bit ini contohnya adalah 1, 0, 0, 1, 1, dan seterusnya. Jadi kita mentransform nilai-nilai yang ada ke dalam bit-bit 0101. Atau tipe array bilangan real. Di nilai angka real ada komanya. 65,65, minus 67,98, 77,34, dan seterusnya. Atau mungkin teknik pengkodean elemen permutasi. Elemen permutasi kita bisa pakai misalnya E2, E10, E5, dan seterusnya. Atau daftar aturan, rule pertama, rule kedua, rule ketiga, seperti halnya Fuzzy kemarin ya. Atau elemen program, pemrograman algoritma genetika, atau struktur lainnya yang jadi bisa bermacam-macam. Struktur lainnya misalnya tipe data apa namanya, struct itu juga bisa dipakai. Ini adalah teknik pengkodean dalam algoritma genetika.
Lalu kita akan berkenalan dengan populasi awal. Di mana populasi awal? Populasi awal itu digenerate atau diciptakan dari bilangan random. Di mana bilangan randomnya itu biasanya dibulatkan, round, dibulatkan, biar tidak ada komanya, dibulatkan, dan bilangan random itu digenerate dari angka tertentu sampai tertentu. Misalnya dari angka 1 sampai dengan 7. Atau angka berapa ya? Angka misalnya digenerate dari angka 10 sampai dengan 20. Atau angka 0 sampai dengan 10. Jadi dari angka tertentu. Enggak asal generate. Karena kalau asal generate nanti dikhawatirkan solusinya itu memakan waktu yang lama. Kenapa harus ada pembatasan angka? Karena dari permasalahan yang kita lihat, itu biasanya kita udah bisa secara tidak langsung kita tahu hasilnya nanti itu bilangan positif atau negatif, atau mungkin nanti hasilnya adalah bilangan yang bulat, tidak koma, atau mungkin hasilnya nilainya di bawah nilai 100. Jadi nggak mungkin kita buat random angka sampai 1000. Akan buang-buang waktu nanti. Jadi gunanya populasi awal seperti itu. Lalu ada manual pendekatan tertentu tadi. Manual pendekatan tertentu ini artinya adalah kita menggenerate-nya itu tidak asal menggenerate, tetapi tadi misalnya kita tahu dari persoalan itu harusnya angkanya kurang dari 100, berarti kita cukup mendefinisikan generate randomnya adalah 0 sampai dengan mungkin 99. Nggak perlu 0 sampai 1000, karena ini kan akan buang-buang waktu. Adanya permutasi gen. Permutasi gen ini adalah transformasi ya. Nanti dari hasil angka itu akan kita transformasi kemana? Ke string bit, atau ke rule, atau kemana? Dari tadi awal. Ini untuk yang populasi awal. Kemudian masuk ke seleksi. Setelah populasi awal didapatkan, populasi awal itu nanti akan diseleksi oleh mesin seleksi. Seleksi di sini adalah mana yang paling bagus kira-kira. Tapi ini kan berupa perkiraan. Karena berupa perkiraan itulah belum tentu yang dipilih itu bagus. Jadi untuk seleksi yang ada di algoritma genetika, itu salah satunya adalah mesin roulette yang paling sering dipakai. Bagaimana cara kerja mesin roulette? Kita bisa lihat di sini. Mesin roulette itu ibaratnya adalah roda yang berputar, di mana di sini nanti kita akan kasih misalnya paku penunjuk ya. Paku penunjuk. Kalau rodanya berputar, nanti putarannya berhenti di warna apa, itulah yang akan dipakai. Dalam contoh di sini, misalnya kita punya 5 individu. Populasi awalnya kita generate sebanyak 5 individu. Lalu nilai fitnessnya dari 5 individu ini kita kasih totalnya 100%. Mana ada pembagiannya. Yang pertama ada 10, 25, 40, 15, 10. Ini di random juga ya, di random. Random tapi totalnya adalah 100. Lalu di sini dibagi nih, yang warna biru itu individu 1 dan seterusnya. Lalu karena ada 5 individu, 1, 2, 3, 4, 5, maka saya mau memutarnya juga sebanyak 5 kali misalnya. Ketika mesin roulette ini saya putar
sebanyak 5 kali, misalnya ya, maka didapatkan kombinasi warna sebagai berikut. Kita bisa lihat di sini. Warna yang didapatkan pertama adalah merah. Kemudian adalah warna apa ini? Ungu atau apa sih? Nah, itu. Terus warna hijau. Terus kemudian warna hijau lagi. Kemudian warna merah lagi misalnya. Putaran. Jadi bisa jadi ketika diputar itu satu warna itu dipilih lebih dari sekali. Itu memungkinkan sekali karena kan roda berputar. Ya. Maka didapatkan kombinasi individu yang terpilih. Di sini dinyatakan ada individu nomor 2, 3, 2, 4, 3, 3, dan 2. Jadi ada 5 ya. 5 individu yang terpilih dari mesin roulette. Dari hasil pemilihan ini, maka dilakukan proses turnamen. Ditandingkan ceritanya. Ditandingkan untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Dari hasil yang terbaik tadi, dilakukan crossover. Nah, pertandingannya gimana di sini? Di sini pertandingannya tadi kita bisa ketahui adalah dipilih nilai fitness terbesar. Nilai fitness terbesar itulah yang akan dijadikan calon untuk dikawin silakan. Sehingga nanti menghasilkan suatu keturunan baru. Nah, ini uniknya algoritma genetika ini. Jadi populasi awal itu ibaratnya orang tua, di mana orang tua nanti menghasilkan keturunan anak, di mana anak nanti akan jadi populasi awal lagi. Begitu seterusnya berputar sampai ditemukan solusi dari masalah yang dicari. Setelah didapatkan nilai fitness yang terbesar, maka itu akan dipilih. Lalu dilakukan crossover. Bagaimana cara melakukan crossover di sini? Crossover itu atau pindah silang, kawin silang, itu bisa dilihat flow-nya di sini. Crossover itu dari induk 1, induk 2. Jadi misalnya tadi ada 2 dan 3 misalnya. Kita ambil, karena kawin silang itu harus minimal 2. Kita ambil 2, 3 misalnya. Maka dari individu 2 dan 3 ini, di-generate dulu nilai random antara 0 dan 1. Disimpan dalam variabel P. Kemudian, dibandingkan lagi, apakah hasil randomnya P tadi lebih kecil dari probabilitas crossover atau tidak. Jika ya, maka dilakukan crossover, pindah silang, lalu selesai. Jika tidak, maka langsung selesai. Ini flow-nya. Pahami dulu. Oke. Lalu kasusnya gimana contohnya? Contohnya misalnya di sini saya punya string bit yang akan saya lakukan crossover. Di mana crossover ini melibatkan dua individu tadi ya. Ini ada individu A, ini ada individu B. Individu A ini adalah 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Yang B adalah 1, 1, 0, 1, 0, 1 ya. Kemudian tadi kan nilai P random dari 0 sampai dengan 1 itu di-generate
hasilnya P-nya itu adalah 0,7 P-nya. Lalu penentuan probabilitas crossover-nya saya tentukan sendiri, itu misalnya sebanyak 0,9. Ini kita tentukan sendiri nilainya. Jadi nggak harus 0,9, bebas. Maka dari flow-nya tadi, jika P lebih kecil dari prop, PR, prop, maka lakukan mutasi. P di sini adalah 0,7, sedangkan penentuan saya adalah 0,9, berarti kan lebih kecil ya. Maka terjadi mutasi di sini. Mutasinya di mana? Nah, ini ada yang pertama adalah crossover satu titik. Misalnya saya mau tentukan nih, saya ingin mengkawin silangkan individu A dan B, lalu mutasinya saya mau pakai satu titik yang dimulai pada bit keempat. Nah, kita tentukan dulu variabel awalnya. Lalu setelah P randomnya didapat, tidak dibandingkan, oh ternyata perlu dimutasi, maka jalannya mutasi itu dari bit keempat ini sampai dengan selesai kalau yang satu titik. Mutasinya dengan cara ditukar nilainya. A sama B ini ditukar, masing-masing ditukar. A jadi B, B jadi A. Sehingga di sini 0 di sini akan pindah ke bawah, satunya akan pindah ke atas. Jadi misalnya, jadi yang tadinya yang bawah ini 1, 0, 1, 1 akan pindah ke atas 1, 0, 1, 1. Yang A 0, 1, 1, 1 akan pindah ke bawah 0, 1, 1, 1. Jadi crossover satu titik itu dari titik awalnya akan dirubah sampai dengan titik akhir. Terus yang kedua, contoh kedua misalnya. Saya punya A dan B lagi. Lalu P-nya tadi randomnya saya putar lagi random antara 0 sampai 1. Didapatkan P-nya adalah 0,95. Karena 0,95 ini lebih besar dari 0,9, maka otomatis di sini tidak ada crossover. Walaupun saya misalnya sudah menentukan satu titik crossover di bit kedua misalnya, tapi karena di sini nilainya lebih besar daripada probabilitas crossover-nya, maka di sini tidak ada crossover. Jadi nilai ini tetap digunakan lagi. Itu ya. Kemudian contoh yang ketiga misalnya. Saya punya lagi A dan B. Lalu saya putar P-nya, didapatkan 0,35. Ini kita bandingkan 0,35 lebih kecil dari 0,9 sehingga terjadi crossover. Misalnya crossover saya mulai pada bit kedua. Maka otomatis dari bit kedua sampai dengan yang terakhir akan terjadi pertukaran tempat. Dari yang semula 1,0,0,0,0 akan berada di bawah jadi 1,0,0,0,0. Yang di bawah 0,1,0,1,0,1 akan pindah ke atas 0,1,0,1,0,1. Pindah tempat. Kemudian lagi yang keempat, kita masih punya lagi A dan B misalnya. P-nya saya putar, dapatlah nilai 65 misalnya. 65 lebih kecil daripada 0,9 sehingga terjadi crossover. Saya ingin crossover-nya berada mulai pada bit ke-5 sehingga 5 dan seterusnya akan terjadi crossover. Sehingga baris pertama yang A111 akan pindah ke bawah 111 dan baris yang B001 akan pindah ke atas 001. Ini yang crossover satu titik.
Silakan dipahami dulu. Berikutnya, kita coba yang 2 titik. Bagaimana yang 2 titik? Untuk yang 2 titik, hampir sama dengan 1 titik, tapi titik kedua itu adalah titik batasan terjadinya crossover. Contohnya, di sini saya punya A dan B, individu A dan B. Saya ingin crossovernya 2 titik di bit ke-5 dan bit ke-7 misalnya. Maka ini batasannya, mentoknya mulai dari bit 5 mentok di bit ke-7. Maka kalau di sini 0,7 itu kan lebih kecil dari 0,9. Maka bit ke-5 sampai ke-7 0, 1, 1 ini akan pindah ke bawah 0, 1, 1 dan yang bawah 1, 0, 1 akan pindah ke atas. Nah, batasannya di situ. Kita punya A dan B lagi individu sama. Dimana P-nya 0,95. Kalau walaupun 2 titik, karena ini lebih besar daripada probabilitas crossover kita, maka ini dilewati atau nilainya tetap tidak ada perubahan. Sedangkan yang ketiga, ini ada A, ini ada B. Misalnya di proses P-nya dapat 0,35. Saya mau crossovernya mulai dari bit kedua sampai dengan bit ke-5. Misalnya. Bit kedua sampai dengan bit ke-5. Maka crossovernya 1000 pindah ke bawah, 1000. Sedangkan yang bawah 0101 pindah ke atas. Kemudian yang terakhir contohnya 2 titik, ada A dan B lagi. Misalnya P-nya adalah 0,65, lebih kecil dari 0,9 sehingga dan bitnya saya pengen mulai dari 4 sampai dengan 5. Kalau terjadi crossover maka 11 akan pindah ke bawah dan 00 akan pindah ke atas. Ini untuk yang 2 titik. Silakan dipahami terlebih dahulu. Oke. Selanjutnya kita masuk ke crossover yang banyak titik misalnya. Lebih dari 2. Lebih dari 2. Itu cara prosesnya gimana? Hampir sama juga. Hampir sama juga. Jadi di sini misalnya kita punya individu sama ya, A dan B. Terus P-nya ketika random didapatkan 0,7. 0,7 itu lebih kecil dari 0,9. Crossovernya saya ingin mulai dari titik bit kedua, 4, dan 6 misalnya. 2, 4, dan 6. Maka ketika terjadi crossover, batasannya 1, 0, 0 di sini stop batasan pertama sesuai dengan 2 titik tadi akan pindah ke bawah dulu 1, 0, 0 dan
101 itu akan pindah ke atas. 101. Kalau melewati ini, kalau ini kan tetap ya, ini tidak masuk batasan. Tetap. Pada baris terakhir, 10 akan pindah ke bawah, 10 seperti halnya yang titik 1 tadi. Dan 11 akan pindah ke atas. Jadi kombinasi. Kalau banyak titik itu nanti terjadi kombinasi antara 1 titik dan 2 titik. Ini untuk crossover per titik dalam string bit. Berikutnya untuk yang crossover aritmatika titik misalnya. Crossover aritmatika titik. Di mana titik-titiknya ini atau bagian gen-gennya itu merupakan bilangan aritmatika. Jadi tidak 01 lagi, bilangan aritmatika. Di mana satu individu ini berisi kumpulan bilangan aritmatika. Dan aritmatikanya di sini, crossovernya, P-nya itu juga bilangan aritmatika, 0,4. Jadi tidak ada probabilitasnya. Sehingga solusinya di sini, misalnya, saya mulai crossovernya nanti di bit atau di gen kedua dan gen ketiga misalnya. Gen kedua dan gen ketiga. Di mana untuk P-nya itu kita pakai 0,4 dan tidak ada probabilitasnya. Kita gunakan langsung perkalian. Jadi misalnya yang ini pertama. 0,2 sama 1,0. Maka didapat 0,4 kali 0,2 ditambah dengan 0,6 dikali 1,0. Didapatkan hasil 0,68. 0,6 di sini didapat dari mana? Karena bilangan maksimal itu tadi kita randomnya adalah 0 sampai dengan 1. Maka kalau dapat random 0,4 kita kurangkan aja 1 dikurangi 0,4. Jadinya 0,6 dipakai untuk bilangan yang di bawahnya. Berikutnya juga yang bawah nanti dipakailah 0,4. Nah ini kebalikannya, 0,4 dikali 1,0 ditambah 0,6 kali 0,2 didapat 0,52. Jadi yang di sini 0,68 ini nanti akan diisikan di bagian ini. Karena ini adalah bilangan desimal 1 digit, maka dibulatkan 0,8 kan dibulatkan jadi 0,7. Maka disimulasinya 0,7. Dengan 0,52 di sini dibulatkan menjadi 0,5. Dengan bit yang ketiga sama juga 0,4 dikali 1,5 tambah 0,6 kali 1 sama dengan 1,2. Ini kita masukkan ke sini. Yang bawahnya 0,4 kali 1,0 ditambah 0,6 kali 1,5 sehingga 1,3 masuk ke ini adalah individu baru yang terbentuk dari proses crossover aritmatika titik. Pahami dulu perhitungannya. Berikutnya adalah mutasi gen.
Mutasi gen. Apa itu mutasi gen? Mutasi ya. Mutasi. Anda tentunya pernah lihat film X-Men. X-Men itu adalah salah satu mutasi gen yang terjadi di manusia. Jadi bentuknya itu contohnya seperti X-Men ya. Ada yang punya cakar ya, Wolverine. Ada yang matanya bisa mengeluarkan laser. Ada yang bisa menghilang. Ada yang bisa mengendalikan badai dan lain sebagainya. Itu mutasi. Jadi hal-hal yang tidak normal tapi bisa menjadi kenormalan bagi individu tertentu. Contoh lainnya, sederhananya seperti kehidupan kita sehari-hari, ada juga mutasi. Kita bisa lihat di sini. Ini adalah hasil-hasil mutasi gen. Misalnya yang pertama itu kuning, ini gambar apa ya? Ini gambar tomat ini. Tomat kan harusnya bulat, tapi kan ada mutasi kan bentuknya bisa unik. Ya, tomat. Kemudian ini terong. Terong kan biasanya satu, ini bisa 3 karena ada mutasi. Atau stroberi. Atau mungkin wortel yang biasanya satu lonjor ini juga 2, seakan-akan jadi kaki. Atau jamur yang harusnya satu-satu ini bergabung, dempet. Ini adalah contoh-contoh mutasi ya. Ini apa ya? Mentimun ya. Contoh-contoh mutasi yang ada di lingkungan kita. Lalu, bagaimana proses mutasi itu? Flow-nya bagaimana? Flow-nya kalau dilihat di sini adalah sebagai berikut. Pertama dari individu, lalu dibentuk lagi angka random dari individu ini. Sama juga, jika angka randomnya lebih kecil dari probabilitas mutasi yang kita tentukan, maka dibentuk lagi angka random, di mana hasil dari pembentukan angka random ini digunakan sebagai gen yang terpilih untuk dimutasi. Lalu selesai. Jika probabilitasnya lebih besar, P-nya, daripada probabilitas mutasi, maka dia langsung selesai untuk yang mutasi. Flow-nya seperti ini. Jadi hampir sama kayak yang crossover. Cuma perbedaannya di sini ada tambahan ini ya. Mutasi. Jadi kalau diilustrasikan, mutasi biner, saya punya kode binary yang adalah kombinasi 011 011 dan binary 111 001. Kalau crossover, misalnya crossover di bagian ini, maka ini akan berganti nilai angkanya. 1011 akan pindah ke bawah 1011. Kalau yang ini 1001 akan pindah ke atas 1011. Ini kalau crossover. Kalau mutasi gimana? Mutasi itu hanya sebagian aja yang berubah. Misalnya di sini adalah titik 0, maka ini berubah menjadi 1. Sedangkan individu lain masih sama di sini. Tidak berpengaruh. Inilah gambaran dari mutasi. Untuk yang biner. Gimana untuk yang bilangan real? Bilangan real contohnya, saya punya bilangan real di sini. Ada bilangan 2,58, 4,56, ada minus 1,12.
Lalu di sini ada juga bilangan minus 1,54, ada 0,82, ada minus 4,25. Ini bilangan yang saya punya. Lalu di sini jika terjadi crossover, pertukaran tempat. Nah, ini misalnya pertukaran tempatnya ada di titik apa ini? Kalau dari kasus ini adalah pada titik ini ya. Di bit ketiga. Mana minus 1,12 berubah ke bawah dan minus 4,25 berubah ke atas. Crossover. Terus kalau mutasi sama juga ya, hanya satu angka yang berubah, lainnya tetap. Nah, satu angka yang berubah ini berubah. Kalau yang atasnya tadi, nah kalau ini berarti sampingan dengan ini. Dari crossover terus dimutasi kita. Yang berubah hanya angka 2,03 dari semula adalah minus 1,12. Ini contohnya. Itulah mutasi bilangan real. Mutasi bilangan real contohnya. Untuk studi kasus misalnya. Studi kasus. Saya punya kasus seperti ini. Carilah nilai A, B, C, D. Nah, tadi kan ada persoalan. Dari awal sudah singgung, pertama kalau AB sama dengan 5, itu bagaimana kombinasi A dan B-nya kita bisa dapat, mungkin mudah ya, AB sama dengan A plus B sama dengan 5. Lalu dipersulit lagi, A plus 2B plus C sama dengan 4. Sudah ketemu, ada kombinasinya. Lalu dipersulit lagi, A plus 2B plus 4C dan seterusnya. Ini ada A, B, C, D sama dengan 30. Bagaimana cara mencari nilai A, B, C, D dari persamaan di bawah ini dengan algoritma genetika? Oke, silahkan bisa dicoba-coba, dicari-cari materinya, cari contoh-contohnya di internet dengan berbagai macam bahasa pemrograman yang bisa Anda dapatkan sebagai latihan uji coba.